Di informasi selanjutnya, sejumlah proses perceraian berakhir tragis. Suami aniaya pasangan hingga tewas seperti yang terjadi di Tembo Jambi dan Serdang Bedagai Sumatera Utara. Pembunuhan pasangan jadi salah satu indikator gangguan mengelola emosi. Proses perceraian kerap dijadikan dalih melakukan tindak kekerasan. Seperti di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, seorang pria tega menghabisi nyawa istrinya dengan senjata tajam. Lelaki berusia 33 tahun itu berdalih sakit hati, hendak digugat cerai korban. Padahal, 2 minggu sebelum kejadian, ia telah lebih dulu memberi talak 3. Tersangka bahkan menganiaya ibu mertuanya hingga kritis. Ia gusar tidak diizinkan bertemu istri karena tersangka diduga berselingkuh. Tersangka ini merasa sakit hati terhadap istrinya sendiri dan mertuanya sendiri. Kami melakukan tes urin terhadap tersangka dan hasilnya adalah positif metamfetamin atau sabu. Atas kejahatannya, tersangka yang merupakan pecandu narkoba terancam hukuman 15 tahun penjara. Proses perceraian juga membuat seorang pria berusia 57 tahun di Dusun Karya Bakti, Tembo Jambi, tega membunuh istrinya. Korban tewas di kamar mandi rumah dengan 9 luka akibat senjata tajam. Sebilah pisau, seutas kawat, kapak dan tangga kayu jadi barang bukti yang disita kepolisian. Sementara itu setelah menghabisi nyawa pasangannya, pelaku melukai dirinya sendiri hingga tewas. Persoalan rujuk diduga jadi dalih di balik peristiwa berdarah. Motifnya diperkirakan suami ini meminta mau rujuk kembali, tapi dengan alasan istri berhubung sering kali berulang-ulang melakukan KDRT, maka istri tersebut tidak mau kembali. Patut diingat, proses perceraian tak selalu memicu tindak kekerasan. Tindakan seagresif itu biasanya dipengaruhi toxic masculinity atau ego pria dalam hierarki rumah tangga. Apalagi bila suami tidak terampil dalam mengolah emosi akibat penumpukan masalah. Individu yang bisa sampai melakukan perilaku ekstrim seperti ini, ada ketidakterampilan dalam dirinya, ada gangguan psikologis di dalam dirinya yang membuat dia sampai tega melakukan ini. Kasus-kasus yang melibatkan suami tampaknya lebih brutal gitu ya, karena mungkin ada maskulinitas, ada toxic masculinity yang terlibat, yang mungkin egonya terluka, harusnya aku laki nggak dibeginikan, harusnya begitu, kemudian kemampuan mereka secara fisik juga lebih dibanding istrinya. Rumah tangga terbangun dari 2 insan berbeda latar belakang. Penyesuaian perlu dilakukan kedua belah pihak agar tercipta harmonisasi. Namun jika salah satunya mulai berkata kasar, apalagi menyakiti, jangan biarkan hal itu berkembang. Bila perlu, segera minta bantuan, baik pada keluarga terdekat ataupun konseling ke tenaga profesional. Pemeriksaan kesehatan mental pranikah dan pernikahan menjadi penting guna mengenali perilaku pasangan, termasuk mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sungkan mengevaluasi hubungan pernikahan demi terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Tim Liputan melaporkan.